Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ketujuh ini, kita akan masuk ke salah satu komponen yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi Android, yaitu Recycle View Modelist. Topik ini bukan sekedar tentang bagaimana menampilkan data dalam bentuk daftar. Lebih dari itu, hari ini kita akan belajar bagaimana Android menampilkan banyak data secara efisien, ringan, dan tetap nyaman digunakan oleh pengguna. Coba bayangkan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Marketplace, atau aplikasi akademik. Hampir semuanya menampilkan data dalam bentuk daftar. Ada daftar chat, daftar postingan, daftar produk, daftar mahasiswa, daftar jadwal, dan sebagainya. Nah, salah satu komponen utama yang digunakan untuk kebutuhan seperti itu adalah Recycle View. Pada akhir pertemuan ini, ada 3 hal utama yang harus kalian pahami. Pertama, kalian harus memahami filosofi Recycle View. Jadi jangan hanya berpikir yang penting bisa tampil. Kita harus tahu mengapa Recycle View digunakan. Kedua, kalian harus bisa membedakan Recycle View dengan List View. Banyak mahasiswa menganggap Recycle View hanyalah versi baru dari List View. Itu tidak sepenuhnya salah, tetapi terlalu dangkal. Recycle View lebih fleksibel, lebih efisien, dan lebih cocok untuk aplikasi modern. Ketiga, kalian akan belajar implementasi Recycle View Modelist, mulai dari data, layout item, adapter, view holder, sampai menampilkannya di activity. Sebelum masuk ke kode, kita mulai dari masalahnya dulu. Misalnya kita punya 1.000 data mahasiswa. Pertanyaannya, apakah Android harus membuat 1.000 tampilan sekaligus? Kalau iya, apa yang terjadi? Aplikasi akan menjadi berat, UI thread akan terbebani, memori akan cepat penuh. Bahkan, dalam kondisi tertentu, aplikasi bisa crash karena out of memory error. Ini masalah yang disebut scaling. Aplikasi kecil mungkin masih aman jika datanya sedikit. Tetapi begitu data bertambah banyak, cara menampilkan data harus dipikirkan dengan serius. Disinilah Recycle View menjadi penting. Sekarang kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan kalian memiliki 1.000 mahasiswa, tetapi ruang kelas hanya memiliki 10 kursi yang terlihat di layar. Apakah kita perlu membeli 1.000 kursi? Tidak. Kita cukup menggunakan 10 kursi yang ada, lalu mahasiswa bergantian duduk di kursi tersebut. Dalam Recycler View, kursi itu adalah view, mahasiswa adalah data, dan proses pergantian mahasiswa yang duduk di kursi disebut recycling. Jadi, prinsip Recycler View adalah tampilan yang sudah tidak terlihat di layar tidak dibuang, tetapi digunakan ulang untuk menampilkan data berikutnya. Inilah alasan mengapa Recycler View jauh lebih efisien. Recycle View memiliki 4 komponen utama. Pertama, Recycle View itu sendiri, yaitu kontainer utama tempat daftar data ditampilkan. Kedua, adapter. Adapter ini bertugas sebagai penghubung antara data dan tampilan. Kalau datanya ada di array list, adapter yang akan mengambil data tersebut, lalu mengirimkannya ke tampilan. Ketiga, view holder. View holder bertugas menyimpan referensi view, misalnya text view untuk nama mahasiswa. Tujuannya agar Android tidak perlu mencari view berulang-ulang. Keempat, layout manager. Ini yang mengatur bentuk tampilan daftar, apakah vertikal, horizontal, atau grid. Untuk pertemuan ini, kita fokus pada model list vertikal. Alur Recycle View bisa kita pahami secara bertahap. Pertama, data disiapkan dalam bentuk list atau array list. Kedua, Recycle View meminta tampilan kepada adapter. Ketiga, adapter membuat view holder ketika dibutuhkan. Keempat, data dimasukkan ke dalam view holder melalui proses yang disebut binding, yaitu pada fungsi onBindViewHolder. Kelima, saat pengguna melakukan scroll, view lama yang sudah keluar dari layar akan digunakan ulang untuk data berikutnya. Jadi, Recycle View tidak bekerja dengan cara membuat semua tampilan dari awal. Ia bekerja dengan cara cerdas, membuat seperlunya, mengisi data seperlunya, dan menggunakan ulang tampilan yang sudah ada.
Setelah memahami konsep, kita masuk ke implementasi. Langkah pertama adalah menambahkan recycle view pada file layout XML. Disinilah area daftar akan ditampilkan. Langkah kedua adalah membuat model data. Misalnya, kita ingin menampilkan data mahasiswa. Maka kita bisa membuat model mahasiswa yang berisi nama, NIM, atau program studi. Model ini penting karena membuat data lebih rapi. Jangan biasakan menyimpan data secara acak tanpa struktur. Dalam aplikasi nyata, data biasanya berasal dari database atau web service, sehingga model membantu kita mengelola data dengan lebih profesional. Setelah memahami konsep, kita masuk ke implementasi. Langkah pertama adalah menambahkan recycle view pada file layout XML. Disinilah area daftar akan ditampilkan. Langkah kedua adalah membuat model data. Misalnya, kita ingin menampilkan data mahasiswa. Maka kita bisa membuat model mahasiswa yang berisi nama, NIM, atau program studi. Model ini penting karena membuat data lebih rapi. Jangan biasakan menyimpan data secara acak tanpa struktur. Dalam aplikasi nyata, data biasanya berasal dari database atau web service, sehingga model membantu kita mengelola data dengan lebih profesional. Bagian paling penting dalam recycle view adalah adapter. Adapter bertugas menjembatani data dengan tampilan. Di dalam adapter biasanya ada 3 fungsi utama. Pertama, on create view holder. Fungsi ini digunakan untuk membuat layout item, misalnya satu baris daftar mahasiswa. Kedua, on bind view holder. Fungsi ini digunakan untuk mengisi data ke dalam view, misalnya nama mahasiswa dimasukkan ke text view. Ketiga, get item count. Fungsi ini memberitahu recycle view jumlah data yang harus ditampilkan. Perhatikan baik-baik, layout tidak dibuat di on bind view holder. Kesalahan ini sering terjadi. On bind view holder hanya untuk mengisi data, bukan membuat layout baru. Bagian paling penting dalam recycle view adalah adapter. Adapter bertugas menjembatani data dengan tampilan. Di dalam adapter biasanya ada 3 fungsi utama. Pertama, on create view holder. Fungsi ini digunakan untuk membuat layout item, misalnya satu baris daftar mahasiswa. Kedua, on bind view holder. Fungsi ini digunakan untuk mengisi data ke dalam view, misalnya nama mahasiswa dimasukkan ke text view. Ketiga, get item count. Fungsi ini memberitahu recycle view jumlah data yang harus ditampilkan. Perhatikan baik-baik, layout tidak dibuat di on bind view holder. Kesalahan ini sering terjadi. On bind view holder hanya untuk mengisi data, bukan membuat layout baru. Setelah adapter dibuat, langkah berikutnya adalah menghubungkan recycle view dengan activity. Di activity, kita siapkan data, buat objek adapter, lalu set adapter tersebut ke recycle view. Selain itu, kita wajib mengatur layout manager. Kalau layout manager tidak diset, data mungkin sudah ada, adapter mungkin sudah benar, tetapi daftar tetap tidak muncul di layar. Ini salah satu kesalahan yang sering membuat mahasiswa bingung. Mereka merasa kodenya tidak error, tetapi hasilnya kosong. Penyebabnya sederhana. Layout manager belum dipasang. Ada beberapa kesalahan yang perlu kalian hindari. Pertama, menganggap recycle view hanya sebagai list view baru. Ini pemahaman yang terlalu sempit. Recycle view adalah pola kerja yang lebih efisien dan fleksibel. Kedua, membuat atau inflate layout di on-bind view holder. Ini buruk untuk performa. Ketiga, tidak memahami fungsi view holder. Kalau view dicari terus-menerus menggunakan find view ID, aplikasi bisa terasa lambat saat data banyak. Keempat, tidak memahami konsep reuse. Akibatnya, ketika nanti masuk ke fitur filter, pagination, search, atau update data, kalian akan mudah bingung. Jadi, kesimpulannya, recycle view bukan hanya komponen UI. Recycle view adalah cara berpikir tentang efisiensi. Dalam pengembangan aplikasi mobile, kita harus sadar bahwa perangkat memiliki keterbatasan. Memori terbatas, layar terbatas, dan performa harus dijaga.
Recycle View membantu kita menampilkan banyak data tanpa harus membebani aplikasi. Kalau kalian memahami konsep ini dengan baik, kalian akan lebih siap membangun aplikasi yang datanya besar, tampilannya dinamis, dan performanya tetap stabil. Sebelum kita masuk ke sesi praktikum, saya ingin kalian berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah kalian sudah paham perbedaan data, view, adapter, view holder, dan layout manager? Kalau masih ada bagian yang membingungkan, tanyakan sekarang. Jangan menunggu sampai praktikumnya berjalan. Karena kalau konsep dasarnya belum kuat, implementasi kodenya akan terasa seperti menghafal tanpa memahami. Silahkan, bagian mana yang masih ingin ditanyakan?